Kita berdoa sekali lagi. Seperti dalam video tadi Tuhan. Setiap kitab yang ada dalam Alkitab kami menceritakan tentang Yesus. Kami mau Tuhan. Di setiap fase kehidupan kami, di setiap musim kehidupan kami pun melihat Yesus. Bahkan kami bisa menjadi seperti Yesus dan orang sekitar kami lihat Yesus lewat hidup kami. Sebentar kami mau belajar firman, urapi setiap kami. Untuk kami boleh mengerti tentang pribadimu dan hidup kami boleh diubahkan. Urapi hamba, urapi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita udah masuk di bulan Mei. Ya udah di tengah-tengah Mei, perjalanan begitu cepat dan biarlah di waktu yang begitu cepat ini kita mau isi dengan terus semakin mengenal Dia, Yesus. Lewat video tadi kita tahu bahwa Dia ada dari awal sampai akhir. Dialah arsitek, dialah manajer, dialah yang memegang kendali dari masa ke masa. Hari ini kita mau belajar kembali dari satu tokoh firman Tuhan yaitu Ishak. Tokoh ini enggak asing buat kita. Kisah Ishak tidak dapat kita pisahkan dari kisah Abraham. Seperti kisah Yesus yang tidak dapat kita pisahkan dari kisah Sang Bapa yang sempurna. Kita akan lihat sebuah penggalan kisah dari kehidupan Ishak di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bergantian bagian firman Tuhan ini saudara. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak ibu saudara tolong bacakan yang ganjil dan saya akan membacakan yang genap. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 14. Silahkan Bapak ibu terlebih dahulu. 1, 2, 3. Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Katanya Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah Tuhan. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat domba jantan di belakangnya yang tanduknya bersangkut dalam beluka. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan,
Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, ini kisah yang gak asing untuk kita dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mungkin lewat kisah ini Bapak Ibu bertanya-tanya, kok Allah iseng ya? Kok Allah mencobai Abraham ya? Kita semua sama-sama tahu Abraham keluar dari tempatnya di usia 75 tahun dan Allah berjanji akan memberikan keturunan. Keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tapi 1 tahun gak ada, 2 tahun gak ada, akhirnya di tahun ke-25 penantiannya. Ketika itu Abraham usia 100 tahun. Lahirlah seorang anak yang bernama Ishak. Udah dikasih Ishak, nunggu lama dikasih Ishak, terus diminta sama Tuhan. Kok kayaknya Allah begitu iseng? Kita akan lihat bagian yang pertama. Di dalam kisah ini ada sebuah kata, Abraham dicobai. Kita akan belajar sama-sama tujuan dari sebuah pengujian. Saudara, kita mau lihat ayat ini sama-sama. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, di sini firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, di sini ada satu kata yaitu dicobai. Kata dicobai di dalam bagian ini itu bukan seperti Yesus dicobai di padang gurun. Kenapa saya katakan Yesus dicobai di padang gurun berbeda dengan apa yang terjadi atau dihadapi oleh Abraham? Karena di padang gurun Yesus dicobai oleh iblis. Sedangkan Abraham dalam kisah ini dia tidak dicobai oleh iblis, tetapi Allah lah yang mencoba dia menurut ayat ini. Dan sesungguhnya dalam bahasa aslinya, akar bahasanya, kata dicobai ini lebih merujuk kepada kata menguji. Jadi Allah menguji Abraham. Allah menguji Abraham lewat apa? Lewat permohonan Allah untuk Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan kita semua sama-sama baca Bapak Ibu. Ketika Allah meminta esok paginya, pagi-pagi benar, Abraham langsung pergi. Seolah-olah sepertinya Abraham kok kayaknya gak sayang ya sama Ishak. Tapi kita akan lihat lebih jauh pembahasan pada sore hari ini. Bicara tentang pengujian Bapak Ibu, saya ingat ada sebuah ayat di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan suatu apapun. Perhatikan ayat ini baik-baik. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Di sini Yakobus dalam tuntunan Roh Kudus menjelaskan tentang pengujian. Dan lebih jauh di ayat yang keempat dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu apa? Menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, pengujian itu bertujuan untuk menyempurnakan dan menjadikan kita utuh. Berbeda dengan pencobaan, walaupun bentuknya mirip. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita mau sama-sama memiliki satu sudut pandang yang sama tentang pengujian. Kalau kita renungkan, Abraham itu salahnya apa? Abraham begitu setia, Abraham begitu taat kepada Tuhan. Abraham menantikan janji Tuhan. Abraham beriman sekalipun istrinya Sarah menertawakan dia, tapi dia tetap percaya bahwa tahun depan aku akan memiliki anak. Dan lahirlah Ishak. Tapi kenapa kok masalah permintaan Tuhan kok begitu berat? Inilah yang dinamakan dengan pengujian. Dan tujuan dari pengujian itu adalah untuk menyempurnakan dan menjadikan Abraham pribadi yang utuh. Maksudnya apa?
Lewat pengujian itu Abraham dibentuk, Abraham diproses supaya dia semakin serupa dengan apa yang Allah inginkan. Saudara, pengujian itu sangat mungkin berupa masalah. Namun bukan semua masalah itu adalah pengujian. Apa maksudnya? Lewat pengujian itu bentuknya bisa masalah. Tetapi enggak semua masalah itu adalah pengujian. Karena masalah juga bisa merupakan pencobaan. Bulan depan kita akan bahas. Seringkali kita bingung pengujian dan pencobaan itu bedanya apa. Ya. Atau masalah itu juga bisa merupakan konsekuensi dari dosa kita. Konsekuensi dari pelanggaran kita. Seperti yang seorang anak. Seperti seorang anak dia hujan-hujanan. Ya. Pulang-pulang malam hari dia mengalami demam tinggi, Bapak Ibu. Itu bukan karena orang tuanya hukum. Tapi itu semua karena konsekuensi dari perbuatan. Kita kembali ke pengujian. Pengujian Allah izinkan terjadi untuk membuat kita semakin utuh. Untuk membuat kita sempurna, semakin hari semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Ada seorang yang pernah katakan, Allah, Yesus menerima kita apa adanya. Oke? Dalam keberdosaan kita, Yesus menerima kita apa adanya. Tapi di dalam perjalanan, dia tidak mau kita seada-adanya. Dia terima kita apa adanya. Tetapi di dalam perjalanan, dia tidak mau kita seada-adanya. Maka dari itu lewat pengujian dia membentuk kita supaya di dalam diri kita ada sebuah nilai yang bertambah. Supaya di dalam diri kita ada sebuah pembentukan yang membawa kita semakin serupa dengan dia. Kenapa Abraham diuji, Bapak Ibu? Abraham diuji karena Allah melihat di dalam diri Abraham. Di dalam hati Abraham ada kecenderungan untuk Abraham memberhalakan Ishak dan lebih mengasihi Ishak daripada dia, daripada Allah. Bapak Ibu bayangkan, penantian Abraham itu 25 tahun. Apa yang terjadi ketika Abraham menanti 25 tahun terus tiba-tiba dikasih itu? Wah, saya mau ibaratkan. Saya ingat sekali, dulu saya pengen PlayStation. Wah, orang tua saya kasih sebuah standar pencapaian. Kalau kamu mencapai segini, dibeliin PlayStation. Waduh, perjalanannya, usahanya, perjuangannya gak mudah. Sampailah saya memiliki PlayStation. Apa yang terjadi ketika saya punya PlayStation? Saya pakai PlayStation itu berjam-jam. Saya disuruh berhenti, saya gak mau, malah PlayStation itu jadi bahan keributan antara saya dengan orang tua saya. Kenapa? Karena tadinya saya fokus mengerjakan apa yang orang tua saya perintahkan. Karena saya tahu kalau saya lakukan itu saya boleh memperoleh PlayStation. Tapi setelah saya memperoleh PlayStation, saya tidak hiraukan perkataan orang tua saya. Dan saya melihat PlayStation ini jauh lebih indah dan lebih penting. Begitu juga dengan kita. Tanpa kita sadari apapun itu. Seringkali kita terpikat dan akhirnya berkat Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya dan setimpal dengan perbuatannya. Di ayat yang ke-9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Wow. Hati manusia itu begitu licik. Hati manusia itu begitu jahat. Hati manusia itu begitu lihai. Begitu juga dengan hati Abraham. Abraham memiliki hati yang ada kecenderungan untuk memberhalakan Ishak dan lebih mengasihi Ishak daripada mengasihi Allah. Maka dari itu Allah mengizinkan Abraham untuk dicobai. Allah mengizinkan Abraham untuk masuk dalam pengujian
Supaya Abraham kembali disadarkan, diingatkan bahwa hatimu tidak boleh terikat kepada Ishak daripada lebih dari mengasihi Allah. Ada dua teolog menuliskan tentang hati manusia. Yang pertama adalah seorang yang bernama John Calvin. John Calvin berkata, hati manusia adalah gudang atau pabrik berhala. Hati manusia, hati kita ini adalah pabriknya berhala. Hati kita ini sangat mudah menjadikan sesuatu itu menjadi berhala melebihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih jauh Tim Keller berkata berhala itu mengubah hal yang awalnya baik menjadi begitu kita cintai. Bahkan kita berkata I have nothing ketika kita harus kehilangan hal tersebut. Saya ulangi, hati manusia ini pabrik berhala. Dan berhala itu berkuasa mengubah hal yang awalnya baik. Jadi berhala itu bukan cuma bicara tentang pornografi. Berhala itu bukan bicara tentang obat-obatan terlarang. Berhala itu tidak hanya bicara tentang judi dan sebagainya, hal-hal yang kita anggap buruk. Tapi pelayanan bisa jadi berhala. Keluarga bisa jadi berhala. Pekerjaan bisa jadi berhala. Uang bisa jadi berhala. Kursi kosong di gereja ini bisa jadi berhalanya Pak Gembala. Nanti saya jelaskan di akhir. Begitu jahatnya hati manusia. Awalnya Ishak diberikan kepada Abraham sebagai bentuk janji Tuhan. Tapi Tuhan yang menyelidik dalam hati mendapati ada potensi Abraham memberhalakan Ishak. Maka dari itu melalui pengujian Abraham disadarkan. Di slide saya tulis pengujian itu baik. Ketika kita merenungkan perjalanan pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa pengujian itu baik. Supaya apa? Supaya hati kita tidak dikuasai oleh berhala. Dan menyadarkan kita kembali bahwa yang baik sekalipun itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Dia. Jadi hari ini kalau Anda dalam kondisi aku sudah baik dan sebagainya, tapi kenapa tiba-tiba masalah menghantam begitu saja? Saya mau katakan, itu merupakan bentuk kasih Tuhan supaya menyadarkan kita, supaya hati kita tidak dicengkram, tidak dikuasai oleh cinta kepada apa yang Dia berikan. Sulit hari ini kita berkata gini, aku lebih cinta Tuhan daripada cinta uang. Aku lebih cinta Tuhan daripada pelayanan. Seringkali itu bisa teruji, hati kita teruji ketika kita harus diperhadapkan. Pilih uang atau pilih Tuhan. Seringkali itu hanya bisa teruji ketika kita harus diperhadapkan. Sekalipun anakmu meninggal, masihkah engkau memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Disitulah titik di mana kita bisa menguji kemurnian hati kita. Abraham kalau ditanya saat itu, Bram, kamu lebih cinta Tuhan atau cinta Ishak? Oh, aku lebih cinta Tuhan. Betul ya? Tapi lewat pengujian yang Allah izinkan terjadi, di situ saya yakin ada pergolakan dalam batin Abraham. Dan dengan pertolongan Tuhan, Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal yang dia sangat kasih. Dan di situ didapati bahwa hati Abraham begitu mengasihi Tuhan, sekalipun Ishak begitu ia kasihi. Dengan konsep, kalau kita lihat Bapak Ibu, perjalanan Abraham, kalau kita jadi Abraham mungkin kita katakan aku tidak mampu. Ya, dalam waktu semalam, hanya beberapa jam Abraham langsung beres-beres berangkat. Berjalan bersama-sama dengan Ishak, kayu sudah tersedia, api sudah ada, tapi korban tidak ada. Oke. Di dalam perjalanan itu kita bisa melihat Abraham tidak mundur. Bahkan ketika Ishak naik ke atas mezbah untuk dipersembahkan, Abraham tidak mundur. Di sini kita bisa melihat dengan konsep
pengujian yang benar, maka kita akan percaya bahwa Allah yang memberi pengujian adalah Allah yang memberi jalan, kekuatan, dan kemampuan untuk kita melewatinya. Saya mau katakan, Abraham bukan orang hebat. Abraham dibuat hebat karena Allah yang hebat ada di dalam hatinya dan dia bekerja di dalam Abraham. Jadi Bapak Ibu jangan pengen seperti Abraham ya. Kadang kita, aduh aku pengen jadi seperti Abraham. Abraham sama kita sama. Tapi apa yang kita minta? Tuhan yang hebat, bekerjalah di dalamku supaya aku bisa hidup tetap di jalanmu. Abraham diberi kemampuan, ketulusan, kerelaan, kesetiaan, ketekunan untuk mentaati perintah Allah. Melalui perjalanan pengujian tersebut tidak dapat disangkali bahwa Allah bekerja di dalam diri Abraham sehingga kualitas imannya begitu luar biasa. Kualitas iman Abraham, ketekunan Abraham, kesetiaan Abraham itu menunjukkan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupannya, maka dia bisa punya iman yang begitu luar biasa. Seringkali kita berpikir aku harus punya iman yang luar biasa, maka Allah bekerja di dalamku. Aku harus punya iman yang luar biasa, baru Allah turut bekerja di dalam kehidupanku. Salah. Lewat kisah Abraham kita tahu, Allah bekerja di dalam Abraham sehingga dia punya kualitas iman yang begitu luar biasa. Saya ulangi. Allah bekerja di dalam Abraham sehingga Abraham memiliki kualitas iman yang begitu luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, kualitas iman yang luar biasa itu terimpartasi, tertular kepada Ishak anaknya. Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wow. Kita bisa lihat bagaimana ketaatan Abraham itu total kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu membuat imannya begitu berkualitas. Dia tidak taat setengah-setengah. Banyak orang yang seringkali gini ya, berjalan bersama Tuhan tapi ketika di titik krusial akhirnya katakan, udah Tuhan aku cukup deh, aku berbalik. Tapi Abraham udah nyampe di atas. Nggak ada kambing domba. Abraham tahu Ishak yang harus dipersembahkan. Abraham gak gini, Sak tunggu dulu bentar ya Sak. Kenapa Pak? Capek istirahat dulu. Ya. Abraham bikin. Belum ada korbannya. Satu titik Abraham harus ngomong sama Ishak. Sak, kamu yang harus naik ke atas mezbah. Allah memang suruh Bapak untuk bawa kamu, untuk persembahkan kamu di atas mezbah. Kamu sebetulnya korban yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? Ishak tendang mezbah itu? Sak di sini adalah Ishak. Kalau sak di sini adalah Yusak, itu ditendang mezbahnya. Ya. Sak di sini adalah Ishak. Ketika Abraham katakan kamulah yang harus naik. Ishak gak jadi marah. Ishak naik ke atas mezbah itu. Menunjukkan di dalam diri Ishak pun ada kerelaan untuk dipersembahkan kepada Allah oleh bapaknya. Ada pengertian di dalam diri Ishak bahwa bapakku memang harus lebih mengasihi Allah dibanding mengasihi aku. Dan Ishak tidak menjadi marah. Di sini sangat terlihat Bapak Ibu, bagaimana kualitas iman Abraham yang dikerjakan oleh Allah itu terimpartasi kepada anak-anaknya. Hari ini apa yang terimpartasi kepada anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita.
Kualitas iman seperti apa yang terimpartasi bagi generasi yang ada di bawah kita? Kualitas iman kita seharusnya dapat dinikmati oleh lingkungan. Sampai titik lingkungan tertarik kepada Allah, bukan kepada kita. Tertarik kepada Allah yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Akhirnya lingkungan kita pun berdoa. Biarlah aku juga punya kualitas iman seperti orang tuaku. Biarlah aku pun memiliki kesetiaan seperti orang tuaku. Saudara, kualitas iman yang begitu luar biasa yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Abraham, itu terimpartasi kepada Ishak. Sehingga ketika di dalam perjalanan Ishak bisa tanya, korbannya mana? Ishak tahu bahwa ini mau persembahkan korban. Ishak tahu ada perlu korban. Sampai di atas korbannya nggak ada. Dan tadi saya sempat singgung sedikit. Abraham katakan, Ishak, Allah suruh Bapak persembahkan kamu. Kamu yang naik. Ishak nggak komplain. Ishak langsung naik. Bapak Ibu, kita tahu akhir kisah Abraham ada domba sebagai pengganti Ishak. Tapi apakah Abraham tahu akan ada pengganti saat itu? Dia nggak tahu. Di dalam ketidaktahuannya, dia memiliki hati yang begitu tulus mengasihi Tuhan. Dia persembahkan Ishak anaknya. Itulah iman yang tulus. Iman yang tulus itu pun Abraham peroleh karena Allah bekerja di dalam kehidupannya. Saudara, perhatikan ini. Orang tua. Siapa di sini yang orang tua? Angkat tangan. Boleh angkat tangan. Sudah tua, orang tua dan calon orang tua. Perhatikan baik. Allah memilih Anda. Allah memilih Anda dan saya untuk menjadi guru iman terbaik bagi anak-anak kita. Allah telah memilih kita. Kalau hari ini kita punya anak, kalau hari ini Tuhan percayakan kepada kita seorang anak ada di tengah keluarga kita, itu ada sebuah pesan yang kuat bahwa Allah memilih Anda dan saya di tengah segala kelemahan kita. Untuk kita bisa menjadi guru iman terbaik bagi anak kita. Kenapa saya katakan guru iman terbaik adalah orang tua? Karena anak tidak hanya mendengar nasihat orang tua tapi melihat perbuatan orang tua. Iman yang begitu luar biasa terimpartasi ke dalam kehidupan Ishak. Kenapa? Karena Ishak gak hanya mendengar pengajaran, tapi Ishak melihat kehidupan Abraham. Dan itu semua dikerjakan oleh Allah. Saya berdoa. Sore ini, Roh Kudus menolong orang tua. Menolong orang tua untuk menyadari bahwa Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan. Menolong orang tua untuk memiliki satu konsep yang baru. Selama aku masih hidup, aku mau menjadi guru iman terbaik bagi anakku. Karena aku gak tahu kapan aku meninggal. Yuk saudara, miliki konsep hari ini adalah hari terakhir. Hari ini adalah hari terakhirmu bersama anakmu. Saya percaya ketika kita memiliki konsep seperti itu, kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita udah banyak dengar cerita ya, bagaimana orang tua pagi antar anak, nyampe rumah, aduh gak enak badan, ke rumah sakit, gak bisa pulang ke rumah Bapa di sorga. Meninggal. Jika hari ini kita masih bisa duduk makan bareng sama anak, jika hari ini kita masih bisa pergi bareng bersama anak, pakai waktu tersebut untuk kita menjadi guru iman bagi anak kita. Lewat apa? Tindakan kita. Lewat apa? Perkataan kita.
Saya pernah ketika satu kali di jalan ada mobil yang begitu ngeselin. Saya udah mau marah-marah, saya udah mau buka jendela. Tapi kenapa saya tidak lakukan itu? Karena saya bawa Geva di belakang. Jangan sampai Geva melihat bapak yang seperti itu. Tapi biarlah Geva melihat hal-hal baik yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri saya. Dan saya percaya itu bisa membangkitkan imannya. Mari, orang tua di sini, Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ulangan 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dari sejak lama Allah memang sudah menuliskan dan memilih orang tua untuk menjadi teladan, pengajar, guru, digugu dan ditiru oleh anak-anak mereka. Saya berharap tidak terintimidasi sore ini jika Anda sudah tahu bahwa Anda gagal di masa lalu dalam menjadi guru iman. Bagaimana aku harus memperbaiki diri? Dimulai dari menyadari bahwa aku harus menjadi guru. Ditindaklanjuti dengan minta untuk Tuhan terus mengubah hati kita. Meminta Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Maka dari itu saya bersama dengan istri. Ke depan kita akan lebih banyak bincang sama suami istri. Di Komsel saya sudah sempat singgung. Saya akan lebih banyak bincang sama suami istri. Karena setiap suami istri mulainya dari titik yang berbeda. Jangan kecil hati. Kita masih dikasih hidup. Allah masih ada di dalam kita dan Dia yang akan menolong kita. Amin. Akhirnya Ishak punya iman yang begitu luar biasa di dalam perjalanannya. Bagian yang terakhir. Ishak dan Yesus. Iman yang diimpartasikan lewat kehidupan Abraham membuat Ishak punya iman yang begitu luar biasa. Dan lewat perjalanan iman Ishak, di situ menuntun kita semua hari ini untuk melihat keagungan Yesus. Saya ulangi, Abraham punya iman yang begitu luar biasa. Iman yang luar biasa itu diimpartasikan kepada siapa? Ishak. Dan iman yang luar biasa itu bekerja di dalam Ishak. Yang hari ini pada akhirnya kita bisa menikmati dan melihat Yesus lewat kehidupan Ishak. Saya percaya iman kita yang dikerjakan oleh Allah yang mengubah hidup kita itu terimpartasi ke anak kita. Dan sangat mungkin lewat perjalanan iman anak kita yang terimpartasi lewat hidup kita, orang di sekitarnya boleh melihat Yesus. Wow. Generasi kita menjadi generasi yang gemilang di hadapan Tuhan. Generasi kita bukan generasi yang bikin susah. Generasi kita bukan menjadi generasi yang menuntut, tapi menjadi generasi yang murah hati seperti Yesus murah hati. Kapan terjadi? Ketika iman itu terimpartasi. Kehidupan Ishak. Mari kita sama-sama lihat ini. Ishak adalah anak tunggal yang dikasihi oleh Abraham. Ishak adalah anak tunggal yang dikasihi oleh Abraham. Dan Yesus adalah anak tunggal Bapa yang begitu dikasihi dan diperkenan oleh Bapa di sorga. Allah berkata kepada Abraham, bawalah Ishak anakmu yang engkau kasihi. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita semua sama-sama tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 3 ayat 17. Ketika Yesus dibaptis,
terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada sebuah kemiripan yang sangat luar biasa. Ishak anak tunggal Abraham. Dan bagaimana Abraham meresponi Ishak? Abraham mempersembahkan Ishak. Apa yang Allah Bapa lakukan? Allah Bapa pun mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan dia mendeklar bahwa Yesuslah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Ishak mendaki Gunung Moria bersama Abraham. Yesus mendaki Golgota dengan kekuatan dari Allah Bapa. Bapak Ibu ingat ketika Yesus berdoa di Golgota, di kitab Lukas dikatakan, ketika Yesus berdoa maka ada malaikat dari sorga yang memberi kekuatan kepada Yesus. Ketahuilah, dengan kekuatan itu Yesus mendaki Golgota, di mana di dalam kemahatauannya dia tahu sakitnya Golgota. Di dalam kemahatauannya dia tahu betapa mengerikannya Golgota. Betapa kelamnya Golgota, karena di sana Yesus berpisah dengan Bapa. Eli Eli lama sabachtani. Dengan kekuatan dari Bapa, Yesus melangkah selangkah demi selangkah sampai ke Golgota. Ishak, dia nggak tahu bahwa dia yang akan dipersembahkan. Dia berjalan dengan iman, aku percaya di sana ada korban yang disediakan Allah. Tapi Yesus, dia tahu apa yang akan terjadi di Golgota. Dia tahu betapa mengerikannya Golgota, tapi dengan kekuatan dari Bapa, dia telan, dia hadapi, dia jalani semua itu. Dan dia lakukan bukan untuk kemuliaan dirinya, tetapi untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Ishak memikul potongan kayu untuk membuat mezbah. Tetapi Yesus memikul bongkahan kayu untuk penyalipannya. Lewat perjalanan hidup Ishak kita bisa melihat tentang Yesus. Ishak tunduk penuh kepada Abraham. Dan Yesus tunduk penuh kepada kehendak Bapa. Yang menarik, Ishak tidak jadi dikorbankan. Tapi Yesus, dia dikorbankan. Dia mati. Dia menanggung setiap keberdosaan kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Matius 15 ayat 39. Ini perkataan dari orang yang menyalibkan Yesus. Ketika Yesus mati, dia berkata, benar ini adalah anak Allah. Kematian Yesus diakui oleh tentara Roma. Matius 28 ayat yang keempat ini menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Dan penjaga kubur, pasukan Roma, mengakui bahwa Yesus telah bangkit. Saudara, perjalanan Ishak menjadi korban. Ishak menjalani naik ke Bukit Moria, ke Gunung Moria, tanpa dia tahu apa yang akan terjadi. Tapi Yesus, dia naik ke atas Golgota. Dia tahu betapa mengerikannya Golgota. Betapa mengerikannya maut. Betapa mengerikannya dosa. Tapi kembali kita diingatkan. Langkah demi langkah yang Yesus jalani, di dalam hatinya ada namamu dan nama saya. Ketika dia melangkah mengangkat kayu salib yang begitu berat, dia ingat Ishak yang tidak bisa menyelamatkan diri. Ketika dia melangkah selangkah demi selangkah naik ke atas Golgota,
Dia ingat nama kita semua yang seharusnya binasa. Ada yang pernah bertanya kepada saya, apakah Yesus hanya mati untuk orang Kristen? Dia tertarik terhadap kisah Yesus. Apakah Yesus hanya mati untuk orang Kristen? Dan lewat ayat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan siapa? Orang Kristen, bukan akan dunia ini. Jadi di sini kita sama-sama tahu, saudara, bahwa Allah begitu mengasihi dan lewat Yesus Dia menyatakan kasih-Nya bagi dunia yang penuh dengan dosa. Maka dari itu jangan pernah tahan diri kita untuk menceritakan tentang Yesus. Aduh, di lingkunganku banyak orang Muslim, gak mungkin dia mau mendengar Yesus. Saya mau katakan mereka gak mau dengar, tapi sesungguhnya mereka butuh tentang Yesus. Karena Yesus mati untuk mereka. Tadi pagi saya posting sebuah postingan yang sangat luar biasa memberkati saya. Di situ dikatakan tugas kita bukan membawa orang berdosa kepada Yesus. Saya ulangi, tugas kita bukan membawa orang berdosa kepada Yesus. Tugas kita adalah apa? Membawa Yesus kepada orang berdosa. Membawa Yesus kepada orang-orang yang mereka merasa aku tidak layak dikasihi oleh Yesus. Ingat apa yang Yesus lakukan. Dia gak bilang gini, ayo sini yang mau diselamatkan sini, ayo naik ke sorga sini, kamu naik aku ampuni. Gitu, enggak. Tapi Yesus yang turun mendatangi orang berdosa. Jadi hari ini kita belajar. Ini kursi-kursi yang kosong ini, banyak ya orang yang berkata gini, kita berdoa supaya kursi-kursi kosong ini terisi. Betul ya? Tapi saya mau katakan sore ini, jika sampai saat ini kursi-kursi ini belum terisi, Tuhan mau kita membawa Yesus keluar dari tembok ini. Tuhan mau, sekalipun orang itu gak dudukin kursi yang kosong di tempat ini, Tuhan mau mereka pun bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Pak David punya murid-murid di sekolah, gak duduk di kursi kosong ini. Ko Yusuf punya teman-teman di kantor, Bro Andri punya teman-teman di kantor, Ciliana, Cidian, Devi, semua. Kita semua punya kenalan orang yang gak duduk di tempat ini kan? Dari mana mereka bisa merasakan kasih Yesus? Biarlah lewat kehidupan kita yang dikendalikan Roh Kudus, yang dimampukan oleh Allah, membawa mereka untuk mengalami kasih Yesus, sekalipun mereka gak duduk di kursi kosong di tempat ini. Paling terakhir, biarlah kesempurnaan kasih Kristus yang hari ini kita renungkan, itu boleh menjadi alasan dan landasan bagi kita untuk kita tetap percaya, berpengharapan dan bersyukur ketika pengujian itu ada. Ketulusan kasih Yesus mengingatkan bahwa pengujian itu bukan untuk menghancurkan kita, namun untuk membentuk kita supaya kita semakin serupa dengan Dia. Dan apa yang sudah Yesus lakukan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan ekstra yang begitu luar biasa bagi kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.